Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, mahasiswi, kita ketemu lagi dan kita mendiskusikan di sini adalah bab 2, yaitu tentang diode applications, ya. Mempertimbangkan begitu panjangnya topik diode application ini, saya membaginya menjadi 2, yaitu sekarang ini yang sedang kita bicarakan adalah diode application yang bagian pertama, ya. Sini kita akan mendiskusikan tentang rectifiers, voltage regulators, dan voltage multiplier. Oke, kita mulai ya. Jadi kalau di bab sebelumnya kita sudah memperkenalkan tentang diode, kita sudah tahu, kita sudah mempelajari, sudah mendiskusikan tentang karakteristik dari individual diode, ya, di mana kita melihat karakteristik dari diode arus terhadap applied voltage-nya, ya, yang digambarkan dengan fungsi eksponensial seperti ini. Nah, sekarang kita mencoba merangkainya menjadi suatu sirkuit yang bermanfaat, ya. Nah, contoh pertama kita melakukan sirkuit yang kita sebut sebagai diode series, ya. Tentunya di sini kita seri dengan resistan dan kita lihat apa namanya behavior atau karakteristik arus voltage, ya, arus terhadap voltage yang terpasang, ya. Apa yang akan kita dapatkan di situ. Nah, Anda lihat di sini sirkuitnya, sirkuit sangat sederhana, yaitu diode yang diserikan dengan resistor, ya. Kemudian kita pasang di antara ujung-ujung terminalnya dengan sumber listrik, tentunya tegangan E di sini, ya. Nah, kita mencoba menganalisis hubungan antara V atau lambangnya V ini adalah E di sini, baterai, ya, dengan I yang mengalir di sini, kita sebut sebagai ID, I diode yang lewat di seri diode dan resistor di sini, ya. Kita sudah ingat tentang Kirchhoff law, ya, atau kalau kita nyatakan dalam loop tertutup, ya, kita bisa menyatakan yang di atas atau di bawah di sini. Oke, di sini kita sebut sebagai E ini totalnya itu sama dengan drop tegangan yang ada di sini kita sebut sebagai VD, dan drop tegangan yang ada di sini kita sebut sebagai VR atau ID kali R, ya. Nah, resistan di sini tentunya selalu berubah, ya, sesuai karakteristik dari apa nih graph ini, individual dari diodinya, sehingga kita sebut saja bukan ID kali RD karena RD-nya selalu berubah, sehingga kita sebut sebagai VD saja. Oke. Ini kalau kita tulis dalam persamaan eksplisit, ya. Kalau dalam persamaan yang implisit dalam Kirchhoff law, maka kita akan mendapatkan persamaan ini, ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita bisa mendapatkan dengan E atau voltage yang terpasang ini sudah diketahui sebesar ini, ya. R-nya kita ketahui, karakteristik dari diodenya kita ketahui, bagaimana kita menghitung ID-nya. Ya, karakteristiknya kita tahu ini, tapi kita di setiap titik kita agak kesulitan mendapatkan yang disebut resistan dari diode karena selalu berubah sesuai dengan tegangan yang ada di VD ini, betul kan? Ini berubah terus ini sesuai dengan gradien dari kurvanya ini. Apa yang harus kita lakukan? Ada 2 solusi yang bisa kita lakukan yang akan saya jelaskan di sini, yaitu satu dengan solusi yang kita sebut sebagai graphical analysis, ya. Graphical analysis karena kita melihat ini adalah apa? Equation ini adalah transcendental equation sebenarnya, di mana ID ini, ya, merupakan fungsi dari VD, ya. Dan VD ini selalu berubah terhadap ID, ya. Sehingga cara paling bagus kita melakukan, ya sudah kalau begitu kita plot saja. Kita plot
Kalau misalnya di sini tidak ada diode, tapi kita sambungkan sebagai di sini sehingga hubungannya adalah kita mencari arus di R, ya, maka akan ada hubungan di sini bahwa kita mendapatkan garis lurus ini. Jadi ini solusi kalau tidak ada diodenya, ya. Kalau tidak ada diode, maka kita akan memiliki solusi garis ini. Ya, kita sebut ini adalah load line karena ini adalah load, ya. Jadi ini kita sebut load line. Jadi dengan tegangan E ini, maka kita harapkan kita akan mendapatkan arus sebesar E per R. Ya, kalau kita tidak ada diodenya, ya, dengan tegangan E, maka kita akan dapatkan arus sebesar E per R. Nah, ini bisa kita tarik garis lurus sih. Namanya garis imajiner, karena kita tidak tahu apa ini. Di sini ada tegangan, di sini kita dapat solusi arus. Nah, ini adalah garis imajiner di mana kita menghubungkan nanti dengan persamaan lain. Kita mencari titik potong dengan persamaan lain. Nah, sekarang kalau kita hilangkan R-nya, tapi diodenya yang kita sambungkan langsung ke tegangan ini. Dengan variasi tegangan E ini, kita akan mendapatkan kurva ini. Ya. Nah, jika kurva ini dan garis ini kita gabungkan jadi satu, maka akan ketemu suatu titik yang kita sebut sebagai titik keseimbangan atau equilibrium point, ya, atau singkatannya adalah Q point. Jadi adalah titik pertemuan antara karakteristik dari diode dan karakteristik dari load-nya, resistornya. Nah, di titik pertemuan inilah terjadi di mana titik keseimbangan. Disitulah kita akan mendapatkan VDQ, jadi keseimbangan tegangan di D-nya, ya. Dan juga sekaligus selisihnya di sini adalah VR, ya, karena totalnya harus kalau dijumlahkan antara VDQ dan VR ini harus sama dengan E. Oke, jadi titik ini kita sudah ketemu, tinggal kita proyeksikan ke sini, kita akan dapatkan apa yang kita sebut sebagai IDQ, ya. Nah, ini IDQ ini adalah solusi arus yang ada di sini. Jadi kalau nantinya R-nya ini diubah, ya, titik keseimbangannya juga akan berubah letaknya. Misalnya R-nya sekarang kita bikin menjadi semakin besar. Kalau semakin besar apa? Arusnya semakin mengecil kan? Berarti di sini ya, misalnya garisnya begini, ini load line-nya. Maka titiknya akan jatuh di titik sedikit lebih berbeda daripada VDQ di sini. Oke, kurang lebih ini cara penyelesaian dengan cara apa yang disebut sebagai graphical analysis untuk transcendental equation. Ya, ini namanya transcendental equation karena tidak bisa diselesaikan secara analitik secara mudah, ya. Nah, tapi bisa juga kalau kita mau berusaha, ya saya menyebutkan transcendental ini karena banyak persamaan-persamaan yang tidak bisa diselesaikan secara analitik, tapi kemungkinan juga bisa diselesaikan secara analitik. Coba kalau kita usahakan dengan cara analitik. Oke, problemnya sama, ya, problemnya sama. Sekarang ID itu kan sama dengan apa? Arus tadi, ya. Kalau kita IDQ lah, ya. Itu kan sama dengan E dikurangi VD, ya, dibagi R. Betul kan? E dikurangi VD dibagi R. Ya. Jadi E dikurangi VD dibagi R, ID ini namanya. Nah, kita tahu di bab sebelumnya, ya, dalam sesi sebelumnya kita tahu hubungan antara bahwa ID itu bisa juga kita nyatakan sebagai fungsi VD, ya kan? IS, di mana IS itu selalu diketahui ini satu region current yang ada di diode, ini salah satu sifat karakteristik dari diode sewaktu reverse bias, ya. Itu sama dengan E pangkat VD per NVT, ya. Nah, ini Anda juga sudah belajar sebelumnya, tergantung pada temperaturnya
N tergantung pada shape dari bentuk interface dari diode tersebut, ya, interface antara N dan P-nya. Nah, VD-nya adalah applied voltage-nya. Ya. Ini kalau kita gabungkan, yang ada VD-nya kita buang ke kiri, ya. Ya kan? Kita menjadi punya persamaan seperti ini. Atau kalau IS-nya kita buang juga seperti ini, maka kita akan dapat persamaan seperti ini. Nah, ini di sini yang paling kanan tentunya E-nya kita tahu, R-nya tahu, IS kita tahu. Jadi ini konstanta. Sedangkan di sini VD adalah applied voltage yang bisa kita ubah-ubah, kan? Jadi ini variabelnya adalah VD. NVT ini konstanta. Sedangkan RIS adalah konstanta. Jadi fungsi di sini sebenarnya adalah fungsi terhadap VD aja. Kita harus bisa menyelesaikan VD ini. Jadi ini yang harus kita solusikan. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan kalkulus, ya. Tapi kita tidak akan mengajarkan penyelesaiannya di sini. Ini hanya saya lempar ke para audiens, ya, pada mahasiswa, bagaimana menyelesaikan cara analytical solution untuk sirkuit series ini. Ya, Anda pasti bisa menyelesaikan VD-nya ini di suatu nilai R, E, dan IS yang dimiliki oleh si diode. Ya. Dan ketemunya VD ini artinya Anda menemukan VDQ, artinya titik keseimbangan voltage dari sirkuit tersebut dengan tegangan E. Ya. Nah, kita bisa menemukan IDQ-nya dengan E minus VDQ per R. Selesai kita. Nah, sekarang kita mau menghitung secara analytical rumit tapi tidak praktikal, atau kita hanya ingin menghitung secara praktikal. Kalau kita ingin menghitung secara praktikal, secara mudah, dan kita bisa menyelesaikan banyak hal, maka sebenarnya kita bisa menganggap, ya, kalau ini kita garis potong di sini, seolah-olah di sini kurang lebih nih, karena ini area perubahannya itu kecil sekali untuk bisa mendapatkan arus yang sangat besar. Kita bisa memperkirakan bahwa untuk segala range itu kita anggap saja VDQ itu kurang lebih untuk silikon, ya, jenis silikon, kurang lebih adalah 0,7 volt, ya, untuk silikon diode. Sehingga secara mudah kita bisa mengatakan, oke, IDQ itu sama dengan E minus 0,7, yaitu VDQ-nya dibagi resistor yang terpasang di sini. Jadi apapun, kalau menurutkan analytical di sini, arus ini juga tergantung kepada, VD ini tergantung juga kepada R, seperti yang Anda lihat di sini. Tapi perubahannya sangat kecil. Ya. Sehingga kita bisa mengatakan secara praktis, bahwa IDQ ini sebut aja E minus 0,7, jadi ini adalah VD-nya tidak akan banyak berubah dibagi R. Ya, ini cara yang pragmatis. Nah, sekarang setelah kita tahu itu, kita akan mencoba menghitung approximate, ya, current yang akan lewat di rangkaian seperti ini misalnya. Ini ada 2 diode, di mana di sini VD-nya kita sebut aja VK1, ya, diode 1, sini adalah VK2. Biasanya VK yang menyala seperti ini dia punya band gap yang agak besaran, ya. Ya. Apalagi ini dia menyala. Band gap-nya energinya agak besar sehingga di sini terlihat VK2 berapa ini? 1,8 volt. Ya. 1,8 volt. Jadi untuk menyalakan diode red ini sekitar 1,8 volt. Di sini untuk silikon lebih rendah, band gap-nya lebih kecil, ya, 0,7. Jadi 0,7 ditambah 1,8, total diodenya adalah kurang lebih 2,5 volt, ya, untuk tegangan built-in voltage-nya di kedua ini. Sehingga kita kalau menghitung arus IR itu sama dengan arus ID di sini, IDQ, ya. Itu sama dengan E, applied voltage di sini 12 volt minus VK1 minus VK2, atau totalnya di sini adalah minus
2,5. Jadi E dikurangi 2,5 atau 12 kurangi 2,5 sama dengan 9,5 dibagi R-nya. Anda dapatkan kurang lebih arus yang akan lewat di situ. Jadi kalau ingin mengatur terang tidaknya arus ini, ya, Anda entah itu Anda memasangkan ini lebih banyak, ya, seri secara seri, atau Anda mengatur besaran dari resistannya. Jadi ini akan menentukan besaran arus, ya. Anda lihat ya, yang menentukan besaran arus dari IDQ yang lewat di diode red ini adalah satu adalah R-nya, yang kedua adalah diode ini. Diode ini bisa kita hilangkan, maka nyalanya pasti akan lebih terang. Karena arusnya pasti lebih besar. Oke, kita lanjut. Selain dengan series, tadi adalah series ya, ini adalah contoh secara seri. Kita bisa memasangnya secara paralel. Ya. Ada 2 diode di sini. Jika seri dengan suatu resistan, dengan pasang tegangan applied voltage-nya adalah 10 volt, atau E di sini 10 volt ya, maka kita diminta menghitung berapa V0-nya ya. Kalau V0 kita jelas tahu, itu sama dengan tegangan yang ada di tegangan apa namanya built-in voltage ya, ini kurang lebih adalah 0,7 ya, built-in voltage-nya adalah 0,7 karena tadi kita sudah membuat statement kurang lebih 0,7 ya. Maka arus yang ada di I1 itu sama dengan tegangan ini pasti dikurangi tegangan V0-nya ya, VD di sini 0,7 karena ini 2 sama, berarti di paralel juga sama ya, betul kan? Jadi ini adalah 9,3 dibagi besaran dari ini adalah kita sebut sebagai I1, arus yang lewat sini ya, atau lewat sini. Sedangkan arus yang lewat di sini dan di sini karena diodenya sama, pasti di paralel sama, dibagi 2 saja arusnya. I1 dibagi 2 itu adalah ID1 sama dengan ID2 sama dengan I1 dibagi 2. Nah, kita dapatkan ini. Oke, gampang. Kita lanjut. Ini ada satu contoh bahwa dengan Anda kenal yang namanya test pen, alat untuk mengukur tegangan. Ya. Jadi kalau alat tegangan itu di sini, jadi ini ground ini bisa kita anggap tubuh kita. Kita mengukur tegangan ini apakah tegangan ini plus atau minus ya. Ya, tentunya tegangannya harus relatif agak tinggi supaya kita bisa menyamakan entah itu red atau green. Red ini menyala jika ininya adalah negatif. Green menyala jika poin yang kita ukur tegangannya adalah positif. Ya. Nah, kemudian ini yang digunakan di sini tegangan built-in voltage yang ada di diode red dan green kita anggap sama yaitu 2 volt. Maka kita bisa mengukur I yang lewat sewaktu kita melakukan pengukuran itu adalah E ya. E itu tegangan yang kita ukur ini ya. Tubuh kita atau ground di sini adalah 0, maka E minus V LED ya sama dengan ya 8 volt minus 2 volt. Kebetulan yang kita ukur adalah yang diukur adalah tegangan rendah yang 8 volt. Maka kita punya 6 volt supaya dia menyala. Paling tidak arusnya adalah 20 miliamp untuk bisa menyalakan secara jelas. Maka R-nya kita bisa menemukan harganya 300 ohm. Kalau tegangannya lebih tinggi tentunya untuk 20 amp, maka kita akan ini tegangannya juga harus resistannya harus lebih tinggi juga. Kalau enggak arusnya akan menjadi sangat besar yang akan rusak diodenya. Oke, kita dapatkan ini sudah.
Jadi kalau ini plus, berarti yang menyala adalah green-nya, sedangkan kalau ini negatif, maka yang menyala adalah red-nya. Kita lanjut. Ini di sini ada rangkaiannya, ada diode di sini yang kemudian di seri dengan resistan diode, kemudian terakhir di seri dengan ini. Rangkaian seri saja, ada paralelnya di sini. Ya, kita diminta menghitung I1, di mana I1 adalah arus yang lewat di sini, I2 adalah arus yang lewat di R2. Jadi I1 adalah arus yang lewat R1 ya, dan ID2 arus yang lewat di sini. Nah, gimana kita menghitungnya? Yang kita lakukan pertama kali adalah menghitung I1. Ya, I1 menghitungnya gimana? Kita tahu tegangan di sini yang menjepit R1 ini adalah tegangan. Yang sebelumnya kita harus paham dulu bahwa di sini pasti ada arus ya. Kalau melihat arah dari diodenya pasti ada arus. Sehingga kalau ada arus, kita sudah yakin di sini pasti ada tegangan lewat diode itu. Tegangan di sini adalah apa? VD2 ya, adalah 0,7. 0,7 berarti arus yang lewat di sini adalah dibagi oleh ini. Ya. VD2 atau VK2. Saya nggak tahu kenapa di sini namanya diode 2, di sini namanya K2. Ya. Nggak apa-apa. Ini 0,7 dibagi R1-nya. Jadi ini arus, langsung tahu kita. Karena tegangan di sini sudah dipastikan dengan adanya diode ini. Ya. Kita dapatkan I1 adalah 0,212 miliamp. Nah, sekarang kita ingin menghitung I2-nya bagaimana arus di sini. Ya. Kita tahu tegangan, ini kita mengukur tegangan aja. Tegangan di sini itu berapa? Kita 20 volt ya. Di sini ada 0,7, di sini ada 0,7. Jadi kita nggak perlu harus menghitung ini. Kita akan langsung tahu bahwa tegangan di sini adalah 20 minus 0,7 kurangi 0,7, kurang lebih 18,6. Oke, jadi tegangan yang ada di sini terhadap ground itu adalah 18,6 volt. Oke, nah karena di sini ground, tegangannya kita tahu antara ini, maka kita bisa tahu ini. I2 sama dengan V2 per R2. Ya, ini dibagi ini kurang lebih 3, atau 3,32 miliamp. Nah, kita tahu arus di sini, kita tahu arus di sini, yaitu I1 kan ya. Kita tahu di sini. Berarti yang di sini kita yang belum tahu. Berarti ini dikurangi arus ini, itu harusnya sama dengan arus yang lewat di sini. Ya, jadi ID2 itu sama plus I1. ID2 plus I1 itu sama dengan I2. Atau ID2 sama dengan I2 minus I1. Kurang lebih, ya Anda sudah tahu nilainya semua di sini. Maka Anda dapatkan I2, IK2 atau ID2 itu sama dengan 3,11 miliamp. Kita lanjut. Nah, ini beberapa contoh ya penggunaan diode, misalnya dalam logic circuit ya. Ini salah satu, ini ada contoh untuk AND dan OR ya. Anda punya dua diode, punya resistor di sini. Anda lihat terpasang ke ground ya. Jika di sini state-nya adalah high, 1 misalnya. Kemudian ini 0. Apa yang terjadi? Apa yang ada di sini? Ini akan mengalir ke yang dicari pasti ground-nya. Ya. Oke, 10. Jadi yang jelas kalau di sini 0, arus tidak, meskipun di sini tinggi, arus tidak akan menembus ke sana. Sehingga ini terisolasi dari sini. Ya, meskipun di sini 0. Jadi apa yang terjadi? Arus akan mengalir dari sini ke sini.
kurang lebih tegangan yang di sini akan sama dengan 10 minus 0,7. Jadi kurang lebih tegangan yang ada di sini adalah 9,3 volt. Ya, jadi di sini high state. Jadi kalau di sini ada 1, 0, maka outputnya adalah 1. Ya, 9,3 itu di-consider adalah high state. Ya. Nah, sekarang kalau ini juga 1, sama saja, pasti di sini high state juga. Kalau gantian, sini yang 1, sana yang kosong, sama juga. Jadi kalau di sini diubah-ubah 1, 0, 1, 1, atau 1, 0, ini ya, satunya yang di sini, kosongnya yang di sana, maka selalu akan menghasilkan V0-nya adalah 1. Nah, kecuali kalau dua-duanya, input 1 dan input 2 adalah 0, maka tidak ada pilihan di sini adalah 0. Nah, jadi kalau kita bikin matriks Karnaugh map namanya ya, inputnya 0, 0, 0, hasilnya 0. 0, 1 hasilnya 1. 1, 1 hasilnya 1. 1, 0 hasilnya 1. Itu adalah apa? OR gate ya. Positive logic OR gate. Begitu juga yang di sebelah kanan sini, ini terbalik, ini adalah N. Jadi kalau Anda punya, ya pasti harus dipasang sumber ini ya. Kalau di sini 0, 0, ya 0, 0, pasti di sini adalah 0, karena arus mengalir, sehingga di sini tegangannya hanya 0,7. Jadi kalau di sini 0, 0, dia akan menjadi 1 saja jika di sini kedua-duanya adalah 1 dan 1. Ya. Selain kombinasi 1 dan 1, maka V0 ini akan selalu sama dengan 0. Nah, jika 1 dan 1, ya, jika ini 1 dan 1 di sini, maka di sini akan muncul tegangan berapa? Ini 10 volt, 10 volt, di sini akan 10 volt, yang kita anggap adalah 1. Jadi hanya kalau kombinasi 1, ya, 0, 0 akan menghasilkan 0, 0, 1 akan menghasilkan 0, 1, 0 akan menghasilkan 0, sedangkan 1, 1 menghasilkan 1. Itu hanya terjadi untuk ya positive logic AND gate. Jadi ini salah satu contoh bagaimana membuat AND OR gate circuit, logic circuit ya. Meskipun dalam faktanya nanti juga disusun dalam bentuk apa namanya, di rangkaian MOSFET itu biasanya dalam susunan MOSFET ya, diode juga. Nah, kita masuk ke dunia rectifier sekarang. Apa itu rectifier? Kita sudah mengenal diode itu hanya mengalirkan ke satu arah, sedangkan dari ke arah lainnya dia akan memblokir. Ya, listrik kan hanya 2 arah ya, kanan kiri atau kiri ke kanan. Ya. Nah, jika ada diode seperti ini, maka pada saat fase positif dia akan terlewatkan arus, sehingga di sini akan ada apa bentuk pulsa atau bentuk signal atau bentuk ini ya input yang sama, yang ngikutin input yang sama. Sedangkan kalau tegangannya seperti ini, berarti di sini sekarang ground-nya itu lebih positif dari sana, berarti akan diblok, maka semuanya akan 0. Jadi ini akan direspon 0 di outputnya oleh susunan sistem ini. Ya. Sedangkan jika di fase ini, maka dia akan dihantarkan. Ya, jadi hasilnya kurang lebih seperti ini, kalau kita analisa lebih detail ya. Pada fase up ya awal, hasilnya seperti ini. Nah, fase selanjutnya di mana dia adalah masuk ke bawah ya, di sini lebih positif, maka akan diblok, maka V0 ini akan tegangannya adalah akan selalu 0 terus ya. Jadi dengan input seperti ini, outputnya nanti diharapkan adalah bentuk akhirnya adalah ini.
Nah, nanti diulang lagi, mati lagi di sini, naik lagi, mati lagi, dan seterusnya. Ya, nah karena yang direspon itu hanya salah satu fase, ini kan fase positif saja, maka sistem tersebut, ya sistem yang terdiri atas satu series diode dan resistor ini kita sebut sebagai half wave rectifier. Ya. Karena ada satu lagi, ini half wave rectifier. Hanya satu aja yang kita respon, yang lain tidak direspon, jadi 0 saja. Nah, ini menjadi menarik. Kalau kita punya input seperti ini, respon kita akan seperti ini, terus akan muncul pertanyaan lagi, berapa rata-ratanya? Nah, kita menggunakan kalkulus sedikit ya. VDC itu sama dengan rata-rata dari ya integral ini, fungsi ini kan. Fungsi ini sampai di sini kan. Seper T ya. Integralnya ini kan sinusoidal. Jadi Vm sin 2pi per T ya, T period ya, T kapital ya, kemudian T sebagai fungsinya, variabelnya, dt. Ya, ini bentuk model matematiknya. Batasannya dari mana? Dari 0 ke T atau 0 T per 2? Ya, kita ke 0. Harusnya 0 ke T ya, tapi dari T per 2 sampai T itu adalah 0, sehingga kita batasin dari 0 ke T per 2 saja. Jadi yang punya nilai kan ini, kalau yang sini kan 0 ya. Jadi batasan integralnya dari sini ke sini. Anda turunkan, ya, Anda integralkan, maka Anda akan dapat seperti ini. Ya. Terus kita selesaikan. Nah, negatifnya ini hilang karena di sini ya. Ini menghasilkan nilai 2 mengkompensasi ini. Jadi hasilnya adalah seperti Vm. Vm per pi ya. Kurang lebih sama dengan 0,318 Vm. Ini yang kita dapatkan di sini ya. Half wave rectifications itu akan menghasilkan voltage DC-nya, rata-rata voltage-nya adalah 0,318 volt. Ya, Vm, sorry. Lanjut. Nah, perhitungan ini selalu dengan anggapan ya. Dengan anggapan diode yang ada di sini adalah diode ideal. Jadi tidak ada drop, tidak ada built-in voltage across diodenya. Jadi yang kita anggap ini adalah 0. VD-nya sama dengan 0. Sehingga selalu jatuhnya di sini Vm-nya ya langsung ya, seperti Anda lihat. Tapi apa yang terjadi kalau kita mengikuti realitas, ternyata ada drop voltage ya di diodenya yang kita sebut sebagai VD atau VK ya. Dan besarnya 0,7. Sehingga pada saat inputnya sangat kecil dan kurang dari tegangan built-in voltage-nya ini, apa yang terjadi? Tidak ada output yang terjadi. Karena apa? Semuanya diblok, meskipun itu searah ya, searah dengan arah diodenya, tapi tetap diblok karena voltage-nya belum memenuhi. Nah, setelah memenuhi lebih dari 0,7 baru dia diangkat seperti ini. Clear ya? Sehingga Anda lihat di sini dia tidak fully ideal seperti separuh dari sinusoidal, dia akan dikurangi sedikit seolah-olah agak ditekan ke bawah sebesar 0,7 volt atau sebesar VK. Nah, lihat di sini rumusnya kita modifikasi sedikit. Kalau sebelumnya VDC sama dengan kurang lebih 0,318 Vm. Sekarang Vm-nya kita modifikasi dengan Vm minus VK. Ini yang sudah terverifikasi ya. Oke, dan apa problemnya? Problemnya yang kita lihat kalau Vm itu mendekati VK. Atau Vm lebih kecil dari VK. Kalau Vm lebih kecil dari VK, artinya tidak ada yang akan dimunculkan di output. 0 semua. Ya. Yang kita harapkan tentunya Vm itu lebih besar daripada VK. Jadi tegangan
inputnya itu harus paling tidak harus lebih besar daripada lebih besar daripada tegangan built-in voltage dari masing-masing diode regulatornya, ya, yang ngontrol dia. Jadi kalau kita sebut VM itu jauh lebih tinggi dari VK, maka kita bisa mengignore VK-nya. Ini adalah built-in voltage dari diodenya. Lanjut. Ada persyaratan kalau Anda ingin melakukan rectifying, proses rectifying seperti itu. Artinya pada suatu fase yang terbalik, diodenya harus mampu menahan tegangan VM tersebut. Ini kita sebut sebagai kemampuan itu kita sebut sebagai the peak inverse voltage atau PIV atau peak reverse voltage capability dari diode tersebut. Jadi si diode ini kan sewaktu fasenya terbalik, ya, kalau fasenya jalan ya ada masalah karena dia akan diteruskan kan ya dalam kondisi forward bias. Tapi dalam kondisi reverse bias, ya, di block, nah, si diode ini harus punya kemampuan blocking yang kita sebut sebagai PIV, ratingnya itu harus lebih besar daripada VM. Ya, kita rekomendasikan harus jauh lebih besar daripada VM supaya tidak bocor. Oke, kalau bocor, sekali bocor langsung rusak, ya. Ini yang paling penting. Nah, persyaratan-persyaratan dalam rectifying adalah itu. Nah, selain half wave rectifiers, ya, jadi ada juga yang kita sebut sebagai full wave rectification. Ya, jadi gelombang penuh. Jadi artinya yang di bawah pun akan direspon. Kalau tadi kan yang di bawah ini tidak kita respon, hanya atasnya saja, sehingga yang di sini direspon dengan 0. Sekarang ini pun kita respon dengan penuh, dengan dibalik. Ya, kita lihat di sini, susunannya seperti ini. Ini bebannya ada di sini. Jadi pada saat fasenya adalah fase yang atas, maka apa yang terjadi? Tegangan di sini lebih tinggi, maka dia akan mengalir begini ya. Sini kan, sini, ke sini, sini. Oke. Nah, kalau tegangan ini yang sekarang bekerja, maka berarti positifnya kan pindah ke sini, negatifnya pindah ke sana. Dia akan mengalir ke sini kemana? Sini kan, sini, sana. Jadi di sini selalu merasakan dia positif, ini negatif. Baik itu di fase ini maupun di fase ini. Ya. Anda lihat, kita ulang lagi, yang fase atas digambarkan dengan diode yang di sini, lewat beban, diode satunya lagi sana. Sedangkan kondisi yang sebaliknya yang di sini, maka dia akan lewat di sini. Jadi si beban ini akan melihat atau mengalami tegangan dan arus yang selalu satu fasa, ya. Artinya ke sana terus meskipun besarnya seperti undulation karena sinusoidal tadi ya. Jadi bentuknya signal yang akan direspon oleh output adalah ini. Kalau sebelumnya kan sinus kemudian 0 kan. Kalau ini adalah sinus lagi ya, meskipun bentuknya dibalik. Oke. Nah, kalau kita rata-rata tentunya kita masukkan dalam integral yang di depan tadi. Ya, batasannya bukan 0 ke T per 2 ya, tapi batasannya sama 0 ke T ya. Karena kita mengintegralkan, membaginya kan seperti integralnya pasti dari 0 ke T di sini. Sehingga pasti hasilnya tanpa memperpanjang masalah ya, hasilnya ada 2 kali yang kita dapatkan sebelumnya. Ya, 2 kali ini. Oke. Nah, kalau kita mempertimbangkan tegangan built-in voltage yang ada di diode terlibat dalam di situ, maka pasti kita melibatkan ini. Anda lihat di sini ada ya, tidak mulus, pasti di sini ada suatu 0, di sini 0 di sini karena ini adalah perlu
tegangan penyulut, ya, harus memenuhi kriteria itu, ya. Nah, inilah yang diwujudkan dalam ini. Kalau di half wave rectifier kita cukup mengurangkan dengan 1 diode, sedangkan di sini kita mengurangkan dengan 2 diode, ya kan? Karena lewat 2 diode kan, dan 2 diode. Oke, ya harus. Nah, PIV-nya pun, ya, kriterianya juga apa? Anda lihat di sini, kriteria yang akan dialami oleh ini adalah tegangan, di sini adalah 0, berarti harus tetap VM ya, kriterianya. Oke kan? Anda lihat, Anda pelajari lagi, kenapa dia tetap VM. Ya, harus lebih besar daripada VM. Ya, oke. Kita lanjutkan. Nah, selain dengan kombinasi ya membedakan antara half wave dan full wave rectification ya, rectifiers, ada metode lain tapi tetap menggunakan diode tentunya, yaitu untuk mendapatkan full wave rectifiers kita tidak perlu harus menggunakan 4 diode, tapi kita bisa menggunakan apa yang disebut sebagai center tap transformer. Ya, kita lihat di mana center tap transformer ini pada suatu saat ya akan menghasilkan seperti ini tegangannya ya. Minus plus ya. Ini adalah kita sebut sebagai nolnya di sini. Jadi di sini fasanya selalu lebih negatif daripada di sini, dan di sini lebih negatif daripada di sana. Jadi ya memang plus minus. Ya. Nah, kalau susunan seperti ini pada saat fase kita sebut fase positif ya dari input, maka di sini akan ada fase positif, maka ini akan mengalirkan terhadap beban ini. 0. Bagaimana dengan ini? Ini akan diblok. Begitu juga, ya kan akan diblok, karena ini lebih tinggi dari ini. Begitu juga yang di sini. Ini kan tegangannya harusnya dari sini ke sini ya. Kalau di sini, jelas ke sini. Yang ini juga harusnya ke sini, tapi tidak bisa karena diblok semuanya. Yang bisa hanya ini ke sini. Ya, jadi di outputnya akan tergambarkan seperti ini. Sedangkan di fase sebaliknya nanti akan di fase yang di sini ya, responnya tentunya adalah begini. Karena ininya sama ya. Di sini gantian ini yang akan mengalirkan ke sini. Yang di sini diblok. Oke. Nah, sekarang yang menarik adalah PIV-nya. PIV-nya berarti apa? Tegangan di sini ke sini itu tegangan adalah VM ya, tegangan maksimumnya VM. Tapi kalau tegangannya ke sini, apa yang terjadi? 2 VM. Ya, jadi diode di sini harus mampu menahan tegangan 2 VM. Ya. Begitu juga kebalikannya, di sini harus 2 VM. Jadi PIV-nya harus ada kemampuan 2 kali VM. Ya, jadi keuntungan dari apa ini? Advantage dan disadvantage atau keuntungan dan kerugian dari center tap transformer dibandingkan yang teknologi yang di depannya ya, yang menggunakan hanya 2 atau 4. Ya, tentunya peer comparison-nya adalah apple to apple-nya itu dengan yang apa namanya? Full wave. Ya, full wave rectifiers ya, bridge yang 4 ya. Keuntungannya kalau di sana 4, di sini hanya 2. Tapi kerugiannya tentunya kita harus menyediakan yang lebih mahal lagi, yaitu apa yang kita sebut sebagai center tap transformer. Ini sangat mahal ya. Memang untung karena kita hanya menyediakan 2 diode. Tapi akibatnya adalah
transformer yang kita sediakan harus besar, ya, karena double sebenarnya, double sekunder. Kemudian yang kedua adalah PIV-nya. Kalau di depan tadi PIV-nya hanya ya untuk bridge atau full wave bridge rectifier, itu hanya PIV-nya hanya VM saja, harus lebih besar daripada VM. Di sini PIV-nya harus 2 kali dari VM, ya. Jadi keuntungannya hanya dia mengirit 2 diode, tapi diodenya itu harus kemampuannya harus 2 kalinya. Tapi kerugiannya jelas karena transformernya harus double, ya. Yang jelas lebih mahal daripada harga diode yang diirit, ya. Nah, setelah kita menjelaskan tentang singkat ya tentang teknik rectifying, kemudian kita ingin mengajukan ada suatu teknik lagi jika terjadi fluktuasi input voltage, karena kita menginginkan namanya aja voltage regulator, bahwa kita menyediakan kepada si user itu tegangan yang tetap meskipun ada perubahan di input ya supply-nya atau di output bebannya. Jadi ini kan ada perubahan input, ada perubahan output. Diharapkan tegangannya selalu sama. Yang namanya voltage regulator. Dan salah satu alat yang bisa membantu kita adalah kita sebut di sini dan kita sudah belajar sebelumnya adalah diode Zener atau Zener diode, ya. Jadi yang kita inginkan, kita ingin mendapatkan stabilisasi voltage, penyedia voltage DC ke output meskipun inputnya ya berubah-ubah, output bebannya berubah-ubah. Jadi ada 2 perubahan di sini, input dan output, ya. Namanya regulating. Fungsi regulating itu kalau ada perubahan, kita harus bisa membalance perubahan itu supaya tetap sama. Jadi memperkecil pengaruh perubahan. Nah, sekarang kita lihat. Di sini kita punya input. Ya. Di sini kita punya output. Inputnya adalah tentunya supply daya, ya. V, tegangan input ini di sini. Ini bisa berubah-ubah, varying, tergantung dari kemampuan penyedia dayanya. Begitu juga di sini, tergantung pada load-nya. Load-nya bisa berubah-ubah. Sedangkan R dan Zener diode ini adalah sistem regulatornya. Ya, ini adalah sistem regulator yang kita gunakan agar voltage yang disediakan ke output, ke pengguna, dengan perubahan load itu tetap sama, ataupun supply-nya berubah-ubah, kita harapkan voltage-nya tetap sama. Nah, sekarang kita mencoba mendesain bagaimana sistem itu bekerja, ya. Supaya sistem ini bekerja, kita harus tahu dulu VI dan RL untuk sementara ini. Kita tipikalnya bagaimana? Misalnya tipikalnya VI-nya sekian, kemudian RL-nya sekian. Jadi seolah-olah ini kita fixkan dulu, VI-nya kita fixkan, RL-nya kita fixkan sesuai dengan judulnya kan, fix VI dan fix RL, ya. Maka V yang ada di sini itu bisa kita nyatakan, kita lepas dulu Zener diode-nya. V itu sama dengan, kita anggap saja VL ya, di sini V itu sama dengan VL kan, V output ya. Sama dengan RL per R plus RL dikalikan VI. Ya. Nah, sekarang kriteria. Begitu kriterianya ada 2. Jika si V atau VL ini lebih besar daripada Zener diode. Jadi Zener diode-nya kan punya karakteristik namanya VZ. Jika VZ-nya misalnya saja 10 volt,
Jika V-nya itu lebih besar daripada VZ atau lebih besar daripada 10 volt, maka sistem ini, jika zenernya kita pasang, maka sistem ini kita sebut sebagai sistem on state. State-nya on. Dia bisa melakukan regulating selama sewaktu zenernya diode kita lepas dan dia menghasilkan di atas tegangan di sini di atas dari VZ, maka si sistem ini akan bekerja sewaktu zener diode dipasang. Tetapi jika V-nya ini kurang dari VZ, ya zener diode tidak ada manfaatnya. Dipasang pun dia tidak akan ada manfaatnya karena tidak ada arus yang akan lewat di situ. Jadi dia tidak akan melakukan controlling current. Ya, zener diode ini ibaratnya kan kayak keran ya. Dia punya suatu voltage, tapi dia kayak keran yang bisa mengatur arus yang lewat di situ. Ya. Oke, nah sekarang kita bicara jika kondisinya VL itu sama dengan VZ. Ya, yang tadi kan kita sebutkan di sini ya. VL atau V itu lebih besar daripada VZ, dia on. Ya. V lebih kecil daripada VZ, maka dia off. Kalau VL sama dengan VZ, ya, ini adalah dunia kondisi yang sangat fragile, ya, kondisi yang sangat fragile. Jadi artinya arus yang lewat di IZ tadi adalah 0, sehingga dia tidak punya suatu area untuk pengaturan current yang lewat di situ. Dia secara regulating dia tidak ada fungsinya. Ya. Jadi kondisi ini adalah kondisi sangat marginal untuk kontrol, ya. Oke, kita lanjut lagi dalam analisis di sini. Jadi IR ini apa? Arus yang selalu lewat di IR ini namanya regulating resistor ya. Jadi di sini adalah voltage regulator, di sini adalah current regulator. Ingat, oh sorry bukan current itu. Di sini adalah resistor regulators, resistance regulators ya. Jadi I yang melewati R ini itu sama dengan jumlahan antara IZ plus IL. Ya. IZ sama dengan IR min IL. Ya. Nah, ini diusahakan nanti untuk tegangan yang konstan, VZ. IR itu akan punya range dari 0 sampai IZ maksimum. Itu adalah range dia bisa mengontrol current sehingga tegangan di sini tetap VZ. Ya. V output-nya itu tetap sama dengan VZ. Ya. Sambil Anda bayangkan ya. IL sama dengan VL per RL. Ya. Kemudian IR sama dengan VR min VR per R ya. Sama dengan VI min VL atau VZ per R ya. Dan kemudian ada beberapa ini lagi bahwa kita ingat di sini dia punya tegangannya current ya. Hingga selalu ada disipasi panas di sini. Besarnya adalah PZ sama dengan VZ IZ. Ya. Sewaktu bebannya dilepas, seluruhan current ini akan lari ke sini. Ya, ingat ya, dan ini sewaktu bebannya di sini sangat kecil, artinya RL-nya sangat besar, current yang lewat di Z ini, zener diode ini akan sangat besar. Ini disipasinya akan sangat besar. Ya. Ini adalah contoh ya, cukup bagus contohnya untuk melihat off state atau on state ya. Ya, kita punya problem di sini ya. Ini Anda ingat ya, R dan Z diode zener ini adalah sistem regulatornya ya. Sedangkan ini adalah load-nya, sedangkan ini adalah input tegangannya. Kita diminta menghitung VL, VR,
Ya, VR ada di sini ya. IZ dan PZ dalam kondisi yang ini. Kemudian yang kedua adalah kalau si RL-nya ini kita perbesar menjadi dari 1,2 kilo ohm menjadi 3 kilo ohm. Ya. Kita lihat hitungannya. V, ya, V di sini ya, itu sama dengan RL per R plus RL kali VI. Nah, Anda hitung di sini, jatuhnya adalah 8,73, sedangkan zener diode kita berapa? 10 volt, sehingga titiknya masih di sini. Apakah zenernya bekerja? Tidak. Hingga kalau kita mengubah-ubah ini, lebih rendah lagi, maka tegangannya pasti di sini akan lebih rendah lagi. Betul kan? Karena drop tegangan akan banyak akan di sini kalau ini dikecilkan. Oke. Jadi kita lihat di sini VL-nya adalah 8,73. Nah, tentunya VR-nya adalah 16 kurangi 8,73. Kurang lebih 7,27 di sini. Pada saat yang sama, IZ-nya karena di sini dia belum pada saat belum di rejim bekerjanya dia ya. Maka IZ-nya sama dengan 0, tidak ada disipasi panas di sini. Jadi beban sekian ini itu tidak menyebabkan dengan R yang ada di sini sekian 1 kilo ohm, beban sebesar 1,2 kilo ohm ini menyebabkan sistem tersebut tidak bekerja sebagai regulator. Jadi kesimpulannya begitu. Jadi tidak bekerja sebagai regulator. Nah, untuk bisa menjadi regulator, apa yang harus kita lakukan? Anda harus memperkecil ini, ya, supaya apa? Voltage-nya naik di atas 10 volt. Atau Anda memperbesar ini. Kalau ini tetap, maka ini yang Anda perbesar. Atau kalau ini tetap, maka ini yang harus diperkecil. Oke, nah kita lihat di soal nomor B. Soal nomor B berarti Anda tingkatkan ini Anda perbesar, sehingga harapannya jatuh tegangan di sini sewaktu tidak ada siapa nih? Tidak ada si zener, dia bisa lebih besar daripada 10 volt ya. Nah, sekarang dengan dipasang di sini RL-nya 3 kilo ohm ya, sesuai dengan soal kita kan, kita ubah dari 1,2 menjadi 3 kilo ohm. Ya. Apa yang terjadi? Tegangan V tanpa zener itu 12 volt. Artinya oke, dia lebih besar daripada zenernya. Maka pasti zener itu akan bekerja. Ya. Zener akan bekerja. Sehingga apa? Oke, plug-in zener. Nah, dia bukan 12 volt lagi tentunya. Jadi 10 volt. Ya. Jadi 10 volt. Karena di sini akan berlaku regulating current ya. Oke. Jadi dia dalam on. VL VZ-nya tentunya akan langsung 10 volt. VR berapa? Ya, 6 volt ya. Karena di sini 10 volt, di sini 16 volt, maka di sini akan jatuh 6 volt. IR-nya berapa? 10 volt dibagi 3 kilo ohm, Anda dapatkan ini. IR arus yang di sana 6 volt, tadi 6 volt ya, dibagi oleh 1 kilo ohm ada 6 miliampere. Berarti apa? Berarti yang lewat IZ ini tinggal arus yang lewat di sini dikurangi arus yang lewat di sini, itu tentunya sama dengan IZ. Ya. Jadi IZ sama dengan IR dikurangi IL, ya. Sama dengan sekian. Nah, dissipated power yang ada di diodenya, biasanya diode zener juga harus ada pendinginnya ya. Itu sebesar VZ 10 volt dikalikan IZ-nya sekian. Nah, ini harus lebih kecil daripada PZM maksimumnya. PZ maksimumnya. Nah, di sini PZ maksimumnya 30 mW. Artinya ya kita harus komprehensif mendesain ini ya.
Nah, Anda bisa menghitung di sini. Ya. Anda bisa mengotak-atik nilai ini. Dengan input yang tetap ini, Anda bisa mengotak-atik nilai berapa sampai nilai berapa RL itu yang memungkinkan dia pembebanan ini stabil, ya, voltage-nya tetap stabil, output voltage-nya. Ya,